Suatu hari, Markus sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Saat itu terjadi pemadaman listrik di kota dan semuanya diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki, seseorang berlari di belakangnya. Dia mulai berbalik untuk memeriksa, dan saat itulah dunia di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Markus tersadar di sebuah ruang bawah tanah, remang-remang diterangi oleh beberapa lilin. Ada 3 pintu di hadapannya. Di balik pintu pertama, zombie-zombie yang kelaparan sedang menunggu makanan berikutnya. Di balik pintu kedua, api berkobar. Dan pintu ketiga menyembunyikan kabel-kabel listrik yang berantakan. Sekarang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Markus. Tuliskan di kolom komentar pintu mana yang harus dia pilih. Seperti yang mungkin kamu ingat, ada pemadaman listrik di kota. Jadi, kabel listrik sama sekali tidak berbahaya saat ini. Markus harus menyelinap melalui pintu ketiga. Anehnya, pria itu mendapati dirinya berada di tempat pangkas rambut. Setelah menatap pemandangan di depan matanya sejenak, dia menyadari bahwa salah satu kliennya berada dalam bahaya besar. Tuliskan yang mana orangnya di dalam kolom komentar dan buktikan dirimu sepintar Markus. Markus melihat bahwa penata rambut berambut merah itu salah mengira semprotan serangga sebagai hairspray. Tapi begitu dia membuka mulutnya untuk memperingatkan kliennya, seluruh ruangan lenyap begitu saja. Itu hanyalah sebuah hologram. Apakah ada seseorang yang mempermainkan Markus? Pria itu melangkah lebih jauh. Suatu ketika dia berbelok di tikungan dan hembusan angin yang sangat dingin menerpa wajahnya. Markus berada di luar dan saat itu musim dingin di sekelilingnya. Di belakangnya tidak ada bangunan, hanya tumpukan salju dan pepohonan yang gelap. Pria itu hanya bisa bergerak lurus ke depan. Ada 3 jalan di depannya, tapi jalan yang di sebelah kiri mengarah ke sarang serigala yang lapar. Untuk mengikuti jalan yang di tengah, Markus harus melewati keluarga beruang. Dan jalan yang di kanan melewati danau beku yang tertutup es tipis. Pria itu kedinginan. Bantu carikan jalan di kolom komentar secepat mungkin. Markus harus memilih jalan di tengah. Saat itu musim dingin dan beruang berhibernasi selama musim ini. Jika Markus tenang, dia tidak akan membangunkan beruang dan akan keluar dari hutan dengan selamat. Dan memang, Markus berhasil melarikan diri dari bahaya dan segera melihat sebuah rumah yang tersembunyi di antara pepohonan. Namun, setelah dia masuk, barulah dia menyadari bahwa rumah itu sangat aneh dan menyeramkan. Petunjuk utamanya adalah 4 pintu di depan pria itu. Di balik pintu 1, ada sebuah ruangan yang dipenuhi air yang dipenuhi piranha. Pintu 2 menyembunyikan sebuah lereng gunung. Begitu seseorang menginjaknya, longsoran salju akan meluncur ke bawah. Di balik pintu 3, ada kabel listrik yang menggantung rendah di atas lantai dan beberapa noda basah di lantai. Dan di balik pintu 4, hanya ada sebuah ruangan kecil dengan hanya 1 jendela di lantai 58. Tidak ada yang lain. Tuliskan pilihanmu di kolom komentar lebih cepat dari detektif sisi terang lainnya. Markus harus berjalan melalui pintu 3. Karena kabelnya tidak benar-benar menyentuh lantai, pria itu akan dapat membungkuk dan merangkak ke pintu keluar di seberangnya. Sayangnya, siapapun yang menguji kemampuan bertahan hidup Markus tidak ingin membuatnya mudah. Pintu yang mengarah keluar ruangan terkunci dan memiliki 4 lubang kunci. Ada juga 4 kunci yang tergantung di dinding di sebelahnya. Jika Markus ingin keluar dari ruangan itu, dia harus mencocokkan lubang kunci dan kuncinya. Jika kamu bisa membantunya memecahkan tugas yang sulit ini, beri komentar "Aku bisa" di bawah. Lihatlah kepala kunci-kunci ini. Semua kepala kunci punya jumlah sudut yang berbeda. Dan triknya di sini adalah bahwa jumlah sudut harus sesuai dengan nomor kode di setiap lubang kunci. Markus akhirnya keluar dari ruangan yang menakutkan itu, tapi petualangannya masih jauh dari selesai. Dari semua tempat, dia menemukan dirinya berada di kantin penjara. Untuk melewati para narapidana ini, dia harus mencari tahu siapa di antara mereka yang paling kaya.
Bisakah kamu membantu Markus? Pria di sebelah kiri adalah seorang koki, itu sebabnya makanannya istimewa. Pria di tengah memiliki beberapa perhiasan emas, tapi sepertinya tidak akan banyak membantunya di penjara. Sedangkan pria di sebelah kanan, dia memiliki ponsel pintar yang disembunyikan di sakunya. Dan di penjara, gadget semacam itu berarti kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi, dia pasti yang paling berpengaruh dan terkaya di antara mereka. Tapi kalau kamu tidak setuju, tulis pendapatmu di kolom komentar. Markus yang malang. Untuk keluar dari kantin penjara dia harus memilih pintu keluar yang paling aman. Tapi semuanya tampak sama menakutkannya. Pintu pertama mengarah ke sarang naga yang mengerikan. Pintu kedua ke sebuah ruangan yang penuh dengan lahar mendidih. Dan untuk masuk ke ruangan ketiga, Markus harus menyelinap melalui sinar laser yang bisa memotong daging. Itu pilihan yang sulit. Beritahu Markus di kolom komentar jalan mana yang harus dia pilih. Cara yang paling aman mungkin adalah mencoba menyelinap keluar melalui pintu keluar ketiga. Ini tidak akan mudah, tapi setidaknya sinar laser ini tidak bergerak. Tempat berikutnya yang ditemukan Markus adalah sebuah arena pertarungan. Tampaknya kekuatan misterius yang bermain dengannya telah mengacaukan permainan. 3 makhluk sedang menunggu pria itu, dan dia harus melawan salah satunya untuk bertahan hidup. Monster pertama memiliki kepala ular berbisa dan tubuh musang raksasa. Makhluk kedua memiliki tubuh gorila dan kepala buaya. Dan makhluk ketiga memiliki wajah dan tubuh hiu putih besar serta ekor dan cakar beruang. Monster mana yang harus dipilih Markus? Bagikan kebijakanmu di kolom komentar. Dua monster pertama kemungkinan akan menjadi lawan yang sangat berbahaya. Bayangkan betapa lincah dan berbisa musang ular itu. Dan gorila buaya tentu terlalu kuat untuk dikalahkan Markus. Sedangkan untuk beruang hiu, karena hiu memiliki insang yang tidak bisa bernapas di darat, dia hanya perlu menunggu sebentar, dan lawannya ini akan menyingkir dengan sendirinya. Setelah semuanya selesai, Markus dibawa ke sebuah ruangan yang remang-remang. Sebuah keluarga yang tampak aneh berada di depannya. Markus harus mencari tahu anggota keluarga mana yang dirasuki hantu. Dengan ketelitiannya, dia segera menemukan jawabannya. Dan seberapa jelikah kamu? Tulis di kolom komentar. Harus diakui wanita ini terlihat agak ketakutan, tapi dia tidak kerasukan. Dia tersedak makanan dan tidak bisa bernapas. Pria itu mengenakan kacamata hitam, meskipun dia berada di dalam ruangan mencurigakan. Tapi dia tunanetra. Kamu lihat tongkat putih yang digunakannya itu? Nenek itu adalah orang yang kerasukan. Ada jejak ektoplasma yang menjalar ke seluruh ruangan ke arahnya. Setelah berhasil memecahkan teka-teki tersebut, Markus menemukan dirinya berada di sebuah hutan. Setelah mengembara selama berjam-jam, dia tiba di sebuah tempat di mana jalan setapak terpecah menjadi 3 jalur yang lebih kecil. Jalur pertama menuju ke gunung berapi aktif dengan lava panas yang menggelegak di kawahnya. Jika Markus memilih jalur kedua, dia akan sampai di tempat terbuka yang dipenuhi kelelawar berbisa. Dan jalan ketiga berakhir di rawa, menelan semua yang dilaluinya. Kalau kamu tahu kemana pria itu harus pergi, tolong beritahu dia di kolom komentar. Markus memilih jalan kedua karena kebanyakan kelelawar hanya aktif di malam hari. Ditambah lagi kelelawar hampir tidak pernah menyerang manusia. Lalu Markus mendapati dirinya berada di rumah, di tempat tidurnya sendiri. Apakah itu hanya mimpi yang menyeramkan dan sangat mendetail? Tuliskan pendapatmu tentang hal itu.